Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Iya, ketemu lagi ya Kak ya setelah 1 minggu. Iya, rasanya lama ya Kak ya? Oh iya, nggak kerasa kangen ya sama adik-adik ya Kak ya. Betul. Iya, nah sekarang kita mau ibadah PLKPA KPA. adik-adik. Kira-kira adik-adik udah siap belum? Pasti sih udah siap ya anak-anak Mamur aja pasti sudah siap kan? Iya, rajin loh Kak mereka. Iya, rajin untuk ibadah ya Kak ya. Betul, Benar Kak. sekali. Nah adik-adik yang di rumah kalau sudah siap, sekarang kita mau memulai ibadah kita dengan Saat teduh. iya, mari kita ambil sikapnya untuk saat teduh ya adik-adik ya. Yuk, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah sekarang kita mau ngapain nih Kak Yus? Kita mau memuji Tuhan Kak. Oh, memuji Tuhan. Lagunya apa ya? Coba Kakak kalau ingat, kalau kita bangun tidur tuh biasa kita melihat apa Kak? Yang terang menerangi bumi ini Kak. Oh, yang di atas itu ya? Iya, Kak? biasanya yang terbit pagi hari itu apa Kak? Itu yang bulat, warna Ya. oranye. Ya betul, namanya apa tuh adik-adik? Matahari. Adik-adik tentu udah bisa kan? Iya, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Dari terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sekarang kita mau Berdoa dulu Kak, mau memulai ibadah. iya. Nah adik-adik, kita ambil sikap doanya yang bagus. Ya, tutup mata, lipat tangannya ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat anugerah kesehatan, juga segala anugerah yang boleh kami nikmati di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah sudah siapin belum ya Alkitabnya nih? Nah, kalau sudah, mari kita buka dari Wahyu, bacaannya ya, dari Wahyu pasal 2. Pasal 2. Nah, ayat yang ke-1 sampai ke-7. Ayo adik-adik cari ya. Iya, diulangi sekali lagi ya. Dari bacaannya dari kitab Wahyu iya, pasal 2. Pasal 2 ayat Nah, ayatnya 1 sampai 7. Coba adik-adik cari, ayo. ya Kakak ditungguin tunggu ya. Iya. Nah, kalau sudah dapat, kita sama-sama baca ya adik-adik ya. Kakak akan baca di sini, adik-adik yang di rumah ikutan baca juga ya. Iya. Oke, ya kita mulai. Judul perikopnya, kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu. Di tangan kanannya
dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, demikian adik-adik bacaan firman hari ini. Halo adik-adik, wah apa kabarnya nih? Pasti semuanya dalam keadaan sehat kan? Karena Tuhan Yesus yang jaga kan? Nah hari ini ketemu lagi sama Kak Grace. Nah hari ini seperti biasa setiap hari Minggu Kak Grace akan bercerita kembali tentang sebuah cerita dari firman Tuhan. Nah kira-kira ceritanya tentang apa ya? Nah sebelum itu Kak Grace masih mau tanya dulu nih adik-adik. Tadi kan sudah baca firmannya sama-sama kan? Sudah? Nah Kak Grace mau tanya, ada satu kota yang di dalam Alkitab tadi. Kira-kira kota apa ya? Masih ingat nggak kota apa? Coba sebutin. Kota apa? Kurang keras. Iya, kota Efesus. Nah, judul dari cerita di Alkitab ini tentang kepada jemaat di Efesus. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi di kota Efesus adik-adik? Nah, duduk yang manis dulu, ayo. Sudah duduk yang manis, pasang telinganya. Kak Grace mulai cerita ya, oke? Nah, adik-adik, kota Efesus itu adalah kota yang sangat berkembang pada saat itu. Perdagangannya, semuanya itu berkembang sangat baik pada saat itu ya. Pada zaman itu sangat baik, kota yang sangat-sangat luar biasa deh. Kota itu Efesus namanya kan. Nah, sama halnya juga dengan orang-orangnya, jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Orang-orangnya ini benar-benar orang-orang yang setia, orang-orang yang pekerja keras, orang-orang yang sabar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang-orang Efesus. Dulunya adik-adik, dulunya ciri-cirinya seperti itu. Mereka punya kasih, mereka punya pengharapan dengan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa adik-adik. Nah, itu namanya ciri-ciri kasih mula-mula adik-adik. Kasih mula-mula, kasih yang datangnya dari Tuhan, yang begitu mengasihi Tuhan. Mereka bekerja untuk Tuhan. Mereka setia untuk Tuhan. Mereka melakukan semua hal itu hanya untuk Tuhan Yesus. Karena mereka punya kasih mula-mula. Nah, tetapi ada sesuatu hal yang terjadi di kota ini. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mengambil sesuatu yang berharga di dalam kota Efesus. Nah, terjadi sesuatu yang sebenarnya Tuhan Yesus tidak mau orang-orang itu seperti itu, adik-adik. Jadi, yang terjadi di kota Efesus adalah masuknya aliran-aliran yang bukan dari Tuhan, aliran-aliran sesat. Lalu pada saat itu orang-orang sudah tidak setia lagi dengan Tuhan. Ketika ada orang yang beribadah, misalkan lagi ada perjamuan misalkan,
Nah, orang-orang itu minum anggur, tapi minum anggurnya berlebihan adik-adik. Sangat banyak seperti itu yang akhirnya membuat mereka mabuk. Nah, kira-kira Tuhan Yesus senang nggak lihat tingkah laku orang-orang seperti itu? Orang yang tidak setia, orang yang mabuk-mabukan. Tuhan Yesus suka nggak? Tuhan Yesus setia nggak sama orang-orang yang seperti itu? Tidak, Tuhan Yesus nggak suka mabuk, orang yang mabuk-mabukan, nggak suka orang yang setia, nggak suka orang yang suka berkata-kata kasar seperti itu. Nah, hal ini terjadi ternyata orang-orang di Efesus terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang telah masuk dalam kota itu, adik-adik. Perubahan-perubahan itu akhirnya membuat hati mereka tawar, yang hatinya sebelumnya penuh dengan kasih akan Tuhan, pada saat itu menjadi tawar, udah nggak ada lagi kasihnya. Jadi mereka sudah tidak lagi setia dengan Tuhan. Artinya mereka ada yang beribadah dengan Tuhan-Tuhan lain, ilah-ilah lain seperti itu. Dan mereka bekerja dah tidak lagi buat Tuhan Yesus. Mereka bekerja untuk dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri seperti itu. Mereka, apalagi adik-adik, mereka ada juga yang dulunya mereka tidak mengeluh, tapi karena terpengaruh dengan lingkungan mereka sudah bersungut-sungut, mengeluh karena terpengaruh dengan lingkungan. Nah, sampai akhirnya Tuhan Yesus marah nggak? Marah, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus nggak suka karena ada sesuatu yang mengganggu di kota itu, hati orang-orang atau jemaat-jemaat Efesus yang sudah tawar, adik-adik. Nah, adik-adik, ada sesuatu hal yang saat ini Kak Grace pengen kasih tahu sama adik-adik, bahwa dalam hidup ini, dalam lingkungan kita kadang-kadang itu sering dimasuki dengan berbagai macam godaan. Benar nggak? Ada yang ngajak kita melakukan sesuatu yang nggak benar, atau ngajak kita melihat sesuatu yang tidak benar. Benar nggak? Ya kan? Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus nggak suka sama hal-hal yang seperti itu. Tuhan Yesus mau anak-anak Tuhan itu tetap setia. Tuhan Yesus mau anak-anak Tuhan itu punya kasih, sabar, lalu apalagi mau berkata-kata yang baik, bekerja keras, oke? Jadi apapun godaannya, rintangannya dalam hidup kita, dalam sekolah dalam pertemanan, dalam keluarga, mungkin ada godaan kan? Tetapi ingat, tidak boleh sampai kehilangan kasih, oke? Harus tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sudah sangat mencintai kita. Hal yang sama juga harus kita lakukan. Kita harus setia sama Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh bersungut-sungut. Tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Oke? Ketika adik-adik sekolah, ingat sekolah itu nggak hanya sekolah. Berarti adik-adik melakukan belajar itu juga harus karena Tuhan. Oke? Ketika adik-adik melakukan sesuatu, ingat sebelum melakukan sesuatu harus apa dulu? Harus berdoa dulu. Jadi melakukan semua hal dalam hidup kita itu harus diawali dengan doa. Harus minta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita kan belajar kan tentang kota yang namanya Efesus tadi. Padahal kotanya sudah bagus, sudah diberkati, orang-orangnya juga hebat-hebat, orang-orangnya dulunya mengasihi, orang-orang yang sabar, orang-orang yang pekerja keras. Tapi karena mereka tawar hati, karena mereka tidak memiliki kasih lagi, akhirnya Tuhan ambil semuanya itu. Oke? Jadi ingat, kalau adik-adik setia sama Tuhan, rajin berdoa, terus mengandalkan Tuhan, tidak tergoda dengan sesuatu hal yang mengganggu adik-adik, maka Tuhan Yesus juga akan tolong adik-adik. Oke? Nah, kali ini maksud Kak Grace sampai di sini dulu ya cerita kita. Minggu depan
kita bakalan dengar cerita yang luar biasa lagi dari firman Tuhan. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, tadi kan kita sudah dengarkan firman Tuhan yang luar biasa ya. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan dengan satu pujian yang judulnya Seperti bintang. Oke, nyanyiin sama-sama ya adik-adik ya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercelah dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Sekali lagi adik-adik ya. Ayo. Keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercelah dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita Jadi anak Tuhan yang tak bercelah dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Nah, adik-adik, waktunya kita mau berdoa nih. Sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau berdoa sama Tuhan Yesus, sikap doanya seperti apa? Duduk yang manis lagi, tutup matanya, lipat tangannya. Kak Grace bakalan pimpin kita dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesehatan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, yang sudah menjaga Papa Mama juga dalam bekerja dalam seminggu ini Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa terkhusus untuk adik-adik kami yang terkasih. Biarlah Tuhan Kau memberkati adik-adik kami Tuhan Yesus, dalam kehidupan mereka Tuhan, untuk setiap mungkin godaan yang mereka alami Tuhan, dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam pertemanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau minta pertolongan Tuhan untuk menjadikan adik-adik kami untuk tetap setia, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih rajin lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab Tuhan Yesus, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan mereka. Biarlah Tuhan dalam pendidikan mereka, Tuhan Yesus juga ikut campur tangan, berikan hikmat, kepintaran untuk adik-adik kami Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk orang tua mereka. Biarlah Tuhan Kau memberkati orang tua mereka dalam pekerjaan dan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau menolong Tuhan Yesus dalam semua hal yang mereka butuhkan dalam keluarga Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pendeta kami, Pendeta George Noya. Biarlah Tuhan Kau memberkati pendeta kami, Kau memberkati setiap pelayanan dan kehidupan beliau Tuhan Yesus. Pakai dia lebih lagi Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus, yang saat ini Tuhan izinkan untuk bertambah lagi usianya, untuk gereja GPIB Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia untuk gereja GPIB Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan
kasih, pengharapan, boleh menjadi berkat untuk setiap pelayanan yang di dalam gereja kami lakukan Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk para majelis, biarlah Tuhan Kau memberkati semua para majelis dalam gereja ini Tuhan Yesus. Pakai beliau Tuhan, mereka semuanya Tuhan Yesus untuk menjadi berkat juga Tuhan dalam pelayanan dalam gereja ini juga Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan, biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan semua pelayanan kategorial yang boleh dilakukan dalam gereja ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan pastori, biarlah Tuhan kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa perjalanan pastori kami boleh terjadi atas izinnya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami ucap syukur bahwa pastori yang hampir selesai ini Tuhan Yesus terus sertai Tuhan Yesus sampai pastori ini jadi Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pelayanan PA, terkhusus untuk kakak-kakak PA, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kakak-kakak PA dalam setiap pergumulan dan juga kehidupan, pekerjaan, semuanya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami Tuhan dalam PA, biarlah Tuhan Kau ikut campur tangan Tuhan Yesus, menolong Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus terkhusus untuk pandemi Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami berdoa agar pandemi ini akan segera berlalu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus akan dilakukannya tatap muka, ibadah tatap muka untuk minggu depannya Tuhan. Biarlah Tuhan ikut campur tangan Tuhan dalam ibadah kami untuk perdana dalam tatap muka minggu depan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Dan kami mau mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan ya adik-adik ya. Kalau adik-adik ingin memberikan persembahan, bisa dititipin sama Mama Papa. Nanti dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang ada di gereja ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau menyanyi satu lagu buat mengiringi persembahan kita. Judulnya apa tuh kakak-kakak? Beri persembahan. Nanti sama-sama ya. Kita bareng-bareng. Nah, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Adik-adik yang di rumah, ambil sikap doanya kayak gimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Kami boleh pada saat ini mengumpulkan sedikit dari berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
persembahan yang boleh kami kumpulkan pada saat ini, sehingga boleh menjadi baik untuk pekerjaan Tuhan Yesus di dalam gereja kami. Serta berkatilah setiap orang yang ambil bagian di dalam mengelola persembahan ini, sehingga kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat buat orang-orang yang kami layani, Tuhan Yesus. Inilah doa kami menyerahkan doa kami ini di dalam pimpinan tangan Yesus saja. Amin. Nah, adik-adik gak terasa nih Kak, kita udah nyanyi, terus kita Iya, udah baca firman. benar, sudah Berikan apa lagi? persembahan juga. Sudah mendengarkan cerita firman. Nah, sudah semuanya deh kita lakukan hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita berpisah nih adik-adik, Kak Grace dan kakak-kakak semua nih mau bertanya lagi. Ada yang masih ingat nggak tadi ceritanya tentang apa? Tentang apa ya? Ayo tentang Ada yang masih ingat nggak? nama kotanya tadi apa Oh coba? iya, nama kotanya. Ada yang masih ingat Catat nggak? nggak tadi? Ada kan? Apa? Wih, kayaknya ada yang benar nih Kak. Apa lagi coba? Coba. Coba lagi. Oh benar. Nah, betul. Efesus ya, Kak? Iya benar. Kota iya. Efesus. Nah, firman Tuhan tadi mengajarkan kita dan mengingatkan kita tentang perjalanan kota Efesus. Jadi adik-adik, kalau kita sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukannya ya Kak ya. Iya. Kita mendengar dengan cara apa Kak? Dengan cara yang tadi Kak Grace bilang, harus punya hati yang takut akan Tuhan. Betul. Kalau misalkan digoda kanan kiri, ada berbagai rintangan nih Kak, harus kita ngapain nih Kak? Kita tolak, Tetap kita teguh nggak ya. Harus iya, harus tetap setia ya harus Kak. tetap setia, harus kita tolak semuanya gitu kan, harus tetap teguh. Karena yang hidup di dalam kita bukan kita lagi, melainkan siapa kakak-kakak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi semua yang kita lakukan, mau kita belajar, mau kita ngapain aja dalam sekolah kek, dalam bermain, dalam keluarga ya Kak, harus tetap mengandalkan Tuhan walaupun dengan berbagai rintangan dan godaan, harus tetap setia dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti itu Kak. Nah, apalagi nih Kak pesannya? Kita kan mau mulai ibadah tatap muka kan Kak? Aduh, gak sabar nih ketemu dengan adik-adik lagi Iya. ya kan? Kapan Kak pastinya? Minggu depan, catat Wah, adik-adik. betul, adik-adik. Minggu depan, tanggal berapa? Tanggal 7 November. Tanggal 7 November. Pukul Jam- berapa? Pukul berapa? Jam berapa Kak? Ayo, Jam ayo. 9. Jam 9, benar. Nah, untuk adik-adik yang rindu untuk ikutin ibadah secara tatap muka, boleh minggu depan datang ke gereja. Tapi ingat, harus apa Kak? Harus prokes. Harus tetap prokes ya Kak, harus Iya. tetap pakai masker, Masker. bawa Hand sanitizer. sanitizer. Dan yang keadaannya Sehat. nggak sakit ya. Jadi Iya. Benar. Jadi untuk adik-adik yang mungkin badannya kurang fit atau nggak enak badan, nggak apa-apa, nggak datang dulu, iya kan? Iya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita nih Kak, kita mau memuji Tuhan lagi nih Kak, dengan pujian. Pujiannya judulnya apa sih Kak? Judulnya damai yang diberikan. Wih, nah Artinya diberikan dari Tuhan Yesus ke Yesus siapa? pastinya Ke ke siapa? kita semua. Benar, ke Kak Grace, Kak Ika, Kak Yus, Kak Ivon, dan Iya, adik-adik. betul. Kita semua. Benar. Nah, adik-adik kita nyanyi sama-sama yuk Kak. Ayo, menari buat Ayo, Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar.
memberkati. Selamat hari